Padahal yang terjadi sudah terjadi. Artinya di sini, ya sudah nggak apa-apa, Sintayong biar kembali. Yang kita miliki sekarang, ayo kita dukung dulu. Kalau nanti ternyata nggak berhasil, ya balikin lagi aja. Seperti itu. Tapi sekarang dengan keributan yang ada, itu nggak akan membantu. Patrick Kluivert akan bisa menunjukkan taringnya saat netizen ini nggak menyerang dengan cara seperti sekarang ini. Nah, kalau diserang, nanti yang terjadi adalah sesuatu yang sebaliknya. Karena apapun yang akan dilakukan, ini selalu akan dicacat. Padahal, ya dia seseorang yang luar biasa. Tapi sekarang fokusnya itu selalu mencari-cari kesalahan. Saya katakan ini bukan akhir. Akhirnya itu adalah, ya kalau saya pribadi ditanya, itu sama seperti kesebelasan Jepang. Yang kita lihat ya orang Jepang gitu loh. Halo Science, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sintayong sudah kembali ke Korea Selatan, tapi tetap kegaduhan yang ada di Indonesia ini masih terus berlanjut. Yang terakhir adalah saran ya kalau kita bilang dari Coach Justin untuk warganet Indonesia ini, terutama supporter timnas, segera move on karena kita harus menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Langsung tak ayal menimbulkan keriuhan dan menganggap Coach Justin ini berubah sikap. Yang dulu sering membela Sintayong, sekarang seakan meminta untuk melupakan Sintayong ini. Apakah benar itu yang terjadi? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Mas, dan ini kan Sintayong sendiri udah balik ke Korea Selatan. Tapi masih banyak orang-orang juga belum move on sama jasa-jasanya Sintayong ini. Tapi ada beberapa orang juga yang menganggap bahwasanya sudah lewat masanya dan kini kita harus menyambut kedatangan Patrick Kluivert buat mendukung timnas. Nah, di satu sisi, apakah dengan netizen yang terus mengenang jasa Sintayong ini maupun adanya wacana membuatkan patung untuk Sintayong ini juga akan memperbesar kans untuk Sintayong ini kembali ke Indonesia atau seperti apa? Sebenarnya tanpa itu pun saya yakin Sintayong ini akan kembali ke Indonesia dan melatih timnas ya, tidak hanya kembali atau apapun itu. Mengapa kalian bisa tonton dua video saya yang lainnya? Tapi kita tahu bahwa ya ini sama kayak Indonesia belum move on dari Jokowi aja. Mereka bukannya nggak menghargai Prabowo, tapi apa yang terjadi itu terlalu indah untuk dilupakan. Nah kalau yang ini juga seperti itu. Bukan mereka mengecilkan Patrick Kluivert, tapi lebih ke pergantiannya ini nggak sesuai dengan harapan warga Indonesia, kebanyakan ya. Dan menyayangkan kenapa ini terjadinya dengan cara yang seperti itu. Kalau dari Sintayong sendiri seperti apa sih? Maksudnya kenapa juga dia masih menghiraukan? Ya karena itu tadi, untuk Sintayong pun Indonesia ini adalah sesuatu yang dia nggak bisa lupakan. Dia akan tetap menjaga nggak hanya kenangan, dia pun juga pengen kembali. Karena ini kayak unfinished business buat Sintayong, ini belum selesai. Dan dia nggak mau kesuksesannya kemarin itu dikenang berakhir dengan cerita yang seperti ini. Kalau untuk PSSI sendiri yang sempat digeruduk netizen menanyakan bahwasanya kompensasi yang diterima Sintayong ini sudah dikeluarkan atau belum, karena di satu sisi dari pihak Sintayong sendiri belum ada official statement ya. Itu udah selesai apa belum, tapi dari PSSI-nya mencoba mengklarifikasi bahwasanya udah. Nah, di sini ini yang saya setuju dengan Coach Justin. Saya harap para supporter timnas yang mendukung Sintayong ini juga move on. Move on dari apa? Move on dari menyalahkan PSSI. Dan ya terkesan terlalu membela Sintayong yang nggak perlu dibela. Kita semua sudah tahu kok ini semua nggak kita inginkan. Ini terpaksa. Ya sudah, jangan apapun itu terus kayak dikejar-kejar. Ini terkesan netizen mencari selalu kesalahan PSSI. Padahal yang terjadi sudah terjadi. Artinya di sini, ya sudah nggak apa-apa, Sintayong biar kembali. Yang kita miliki sekarang, ayo kita dukung dulu. Kalau nanti ternyata nggak berhasil, ya balikin lagi aja. Seperti itu. Tapi sekarang dengan keributan yang ada itu nggak akan membantu. Sama seperti orang-orang yang mungkin saat ini belum move on dari Pilpres kemarin. Berusaha terus menyerang Prabowo hanya karena Prabowo mengatakan memberlanjuti sesuatu yang dilakukan oleh Jokowi. Nggak bijak. Seakan-akan kalau ini diganti, terus semuanya akan menjadi baik seperti itu. Oke, tapi banyak juga yang menyoroti jumlah uang yang harus diganti PSSI nih untuk Sintayong. Itu kisaran 50 miliar ya. Dan justru makin banyak menimbulkan pertanyaan bahwasanya penggantian ini juga membuat PSSI ini mengeluarkan dana banyak gitu. Nah, saya katakan ya tadi itu. Netizen ini terlalu ngelihat buruk-buruknya. Ya saya tahu PSSI belum baik. Tapi
itu nggak membantu, mengingat waktu ini semakin dekat. Kalau kita selalu melakukan ini, kekalahan itu udah jelas di depan mata. Padahal saat ini mungkin kita bisa bilang kita 50-50, bahkan lebih sedikit kita bisa menang. Tapi dengan kondisi begini, ini nggak akan baik. Ya sudah, remunerasi apapun yang akan dilakukan, itu biarkan itu terjadi. Dan kalaupun ternyata memang ini seperti yang ditakutkan, saya pikir ini pasti akan mengemuka kok. Jangan ini belum dilakukan, kitanya udah bising. Tapi PSSI juga optimis nih dengan Patrick Kluivert dengan target bahwasanya mungkin kalau memang Piala Dunia sekarang ini cuma masuk aja dan akhirnya tersisih, di tahun depan juga timnas bisa kembali masuk lagi. Nah, apakah ada kesempatan itu? Maksudnya optimistis PSSI ini masuk akal nggak sih? Kesempatan ada kalau rakyat Indonesia ini bersatu. Dalam artian yang saya katakan Sintayong kembali itu bukan dipaksakan kembali saat ini. Tapi setelah apapun yang akan terjadi, maka yuk kita fokus dulu, diupayakan yang terbaik, kita loloskan dulu, baru nanti kita akan ngobrol. Ini nggak ada waktu untuk kita sekarang gontok-gontokan dan saling mempersalahkan seperti ini. Persiapan Patrick Kluivert sendiri sudah sejauh apa sih untuk mungkin? Saya pikir sih kalau kesiapan ya ini masih berdasarkan apapun yang dia lihat dari video-video pertandingan sebelumnya ya. Karena ya kalau kita katakan upaya untuk mendekatkan pelatih baru dengan para squad ini kan nggak akan gampang. Saya katakan sekarang yang paling penting mungkin PSSI atau siapapun ini membuat sebuah pertemanan kembali dengan para netizen yang masih beringas ini tadi. Nah ini bisa dengan cara misalkan Sintayong yang coba untuk didekati, Sintayong menenangkan, para netizen ini akan nggak beringas lagi. Atau mungkin nggak sih nanti netizen ini nggak beringas lagi jika nantinya Patrick Kluivert ini pada akhirnya menunjukkan taringnya atau mungkin membuktikan bahwa performanya bisa menyaingi Sintayong. Ini kayak ayam sama telur. Patrick Kluivert akan bisa menunjukkan taringnya saat netizen ini nggak menyerang dengan cara seperti sekarang ini. Nah kalau diserang, nanti yang terjadi adalah sesuatu yang sebaliknya. Karena apapun yang akan dilakukan, ini selalu akan dicacat. Padahal ya, dia seseorang yang luar biasa. Tapi sekarang fokusnya itu selalu mencari-cari kesalahan. Maka kita kembali pada Patrick, bahwa ya sudah, kacamata kuda saja, fokus kepada apapun yang harus dibenahi. Kalau nanti ternyata ini berhasil, netizen Indonesia ini pemaaf kok. Kalau untuk, kan Mas Ben juga sempat bilang bahwasanya dari Patrick sendiri track recordnya bagus dan bahkan sekarang sempat itu ya naturalisasi lagi beberapa pemainnya. Ini juga akan meningkatkan peluang buat masuk ke Piala Dunia lebih jauh, Mas. Tentu saja, iya, akan meningkatkan peluang. Tapi kembali ya silakan kalian mau geruduk saya atau enggak, tapi naturalisasi itu betul, itu bukan jalan terakhir. Ini bahkan hanya kalau kita bilang itu kunci pembuka saja. Nantinya tetap yang harus merumput ini adalah semua itu orang-orang Indonesia. Dan ya kondisi sekarang ini kan sebenarnya kan kita ingin ditimbulkan kebangsaannya, ingin bersama-sama bersatu. Dengan cara si pemain-pemain lokal ini tadi, itu dibukakan jalan oleh pemain naturalisasi ini tadi. Saya ingin katakan bahwa ya ini adalah satu jalan yang bagus, tapi ini sebenarnya jalan yang seharusnya kita nggak terlalu berharap sama jalan ini. Tapi sepertinya ini merupakan jalan terakhir dari Patrick Kluivert. Kalau ternyata dia nanti nggak bisa dan merasa ini nggak mungkin, bisa jadi 11-11-nya itu, ya mukanya akan bukan inlander gitu, memang muka bule semua gitu, yang ada keturunan Belanda atau ya punya keturunan Kaukasian. Saya katakan ini bukan akhir. Akhirnya itu adalah ya kalau saya pribadi ditanya, itu sama seperti kesebelasan Jepang. Yang kita lihat ya orang Jepang gitu loh. Memang orang Jepang yang memang lahir di Jepang, mereka juga merumput di Jepang. Terakhir nih Mas Den, netizen juga menilai dengan masuknya Patrick Kluivert dan juga tiba-tiba ada naturalisasi kembali, seolah-olah pemain naturalisasi ini menjadi penutup atau mungkin celah untuk menambal kekurangan Patrick sendiri. Padahal sebelumnya Sintayong sendiri bisa ada dengan ada squad-squad yang itu jawaban saya yang barusan tadi. Saya katakan bahwa ini kalau Patrick Kluivert ini tadi kepaksa, ya udah semua aja. Nah kalau seperti itu kan, itu bukan Indonesia gitu. Indonesia tuh memang harus tetap ada seperti Marcelino, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya. Kita jangan cuman wajah-wajah ganteng bule-bule yang jadi model jersey aja. Kita perlu wajah-wajah mas-mas, akang-akang, kakak-kakak, ale-ale di sini yang memang ya Indonesia gitu loh. Nah harapannya sih seperti itu. Tapi ya kembali, kalau memang ternyata sekarang tekanan publiknya lebih ke sana, ya ini kan nggak bisa langsung didapatkan ya. Harapan tadi itu mungkin dimulai dengan ya ini tadi ya naturalisasi, tapi
Kalau bisa jangan semua seperti itu. Harapannya kira-kira seperti itu. Tapi kembali, ini sebenarnya adalah ayam dan telur situation. Kita nggak akan bisa segera mencapai satu tempat itu tadi, tapi untuk agar kita bisa seperti itu, Patrick Kluivert ini perlu kepercayaan dari kalian semua. Jadi marilah yuk kita dorong, kita majukan persepak bola Indonesia ini tadi, dan ya kalau targetnya sekarang ini adalah dengan pemain naturalisasi kita menjebol dulu Piala Dunia, ya itu yang harus kita lakukan. Ayo kita lakukan bersama-sama. Untuk kalian yang dibacakan kartunya yang mungkin nomor di bawah sini, terima kasih atas atensi dan juga doa kalian semua untuk timnas Indonesia. Saya tahu saya bukan penggila bola. Jika informasi tadi ada yang salah, saya mohon maaf, tapi itu yang saya lihat. Dan sebagai warga negara Indonesia yang juga ingin bangsanya ini kesebelasannya masuk ke perhelatan internasional nomor 1 pertandingan bola di seluruh dunia, maka kita harap kalian semua, kita semua, ayo kita bersama timnas Indonesia, Garuda Indonesia, kita dukung apapun yang akan kita lakukan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.